Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana tahun baru. Saudaraku, kalau kita merenungkan, semua yang ada di bawah langit ini, itu selalu ada awal dan akhir. Ya ini kita ambil aja katakan sebuah novel, saudara. Sebagus apapun novel itu, kalau saudara membaca dari awal, saudara tertarik untuk mengikuti, membaca novel tersebut. Tapi pada akhirnya, entah berjilid-jilid, entah sepanjang apapun, setebal apapun, selalu ada akhirnya. Dan ini fakta. Dan ini sebuah gambaran bahwa memang di bawah langit ini tidak ada yang kekal, saudara. Semuanya ada awal, semua ada akhir. Saudara nonton sinetron, berseri-seri. Kalau nggak diakhiri, saudara, sinetron itu, lama-kelamaan orang akan jenuh dan orang akan jengkel dengan sutradara. Ini kok dipanjang-panjangkan ceritanya. Ya itu kan hanya hiburan, saudara. Itu pun selalu ada akhirnya. Tidak ada pesta yang tak berakhir. Ya ini adalah sebuah peribahasa. Tak ada pesta yang tak berakhir. Demikian saudaraku, tahun 2020 yang penuh dengan perubahan-perubahan yang membuat kita mau tidak mau mengadakan adjustment atau mengadakan penyesuaian itu berakhir. Tetapi saudaraku, meskipun tahun 2020 sudah berakhir, apakah pandemi ini berakhir? Yang punya cerita adalah Tuhan. Kita berusaha, kita berdoa. Tetapi apa yang menjadi ketetapan Tuhan, itulah yang akan terjadi. Nah saudaraku, kalau potongan tahun itu memang merupakan buatan manusia, supaya kita ini punya awal dan punya akhir, yang mana kita dapat menutup buku dan kemudian kita bisa memulai sesuatu. Kita butuh itu, saudara. Sebab kalau tidak ada potongan-potongan tahun, nanti orang akan bingung. Kita jalan terus ya tanpa ada sesuatu yang diakhiri dan kemudian dimulai, begitu, saudara. Nah, tahun 2020 tadi saya katakan kita ini dipaksa oleh perubahan-perubahan yang terjadi untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian dalam banyak aspek. Sementara tahun 2021 terbentang panjang di depan, masih ada 360 sekian hari yang terbentang di depan dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah disitulah saudaraku kita butuh apa yang disebut dengan visi. Nah kita akan lihat Amsal 29 ayat yang ke-18. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saudara, kata wahyu di situ diambil dari kata kauson, bahasa Ibrani. Kauson yang artinya itu visi, penglihatan, impian, dan sebagainya. Ya kita fahami dengan bahasa kita, dengan istilah yang kita sudah kenal, yaitu visi. Jika tidak ada visi, maka masyarakat, rakyat, manusia, kelompok manapun akan menjadi liar, artinya tercerai-berai dan akhirnya lenyap. Nah, kata lenyap itu yang diambil untuk menerjemahkannya di dalam bahasa Inggris dikatakan, if there is no vision, the people perish. Perish itu artinya lenyap. Kenapa lenyap? Karena tercerai-berai. Tidak ada tujuannya. Kalau saudara teliti, bangsa manapun, kalau mereka tidak punya tujuan untuk membangun bangsa itu, pasti sudah tercerai-berai dan lenyap. Tetapi yang luar biasa bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Meskipun mereka tercerai-berai, tapi karena mereka punya visi, bahwa mereka merasa bahwa diri mereka adalah bangsa pilihan dan mereka punya janji-janji Tuhan,
Meskipun mereka keliru, saudaraku. Mereka menantikan Mesias, mereka menantikan bahwa suatu saat mereka akan kembali lagi ke negaranya, karena itu dijanjikan di dalam firman Tuhan. Mereka meskipun sudah tercerai-berai, mereka bisa bersatu lagi. Karena mereka punya visi. Nah, ini bedanya. Ada banyak suku-suku bangsa yang sudah campur baur dan sudah tidak ada. Nah, sekarang ada bangsa-bangsa, ini masing-masing harus punya visi. Kalau tidak punya visi, ya nanti akan tercerai-berai. Nah, saudaraku, kita harus punya tujuan, punya dream, punya impian atau penglihatan apa yang akan kita capai, akan kita kejar di tahun 2021 ini. Kita belajar dari Rasul Paulus, saudara. Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan apa yang menjadi visi dari seorang rasul terbesar di Perjanjian Baru, namanya Paulus. Paulus artinya kecil, ya, badannya kecil, saudaraku, tapi dia punya pelayanan dan punya luas daerah dari misinya itu begitu besar, saudara. Nah, kita lihat dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah, nah ini ada 3 poin, saudaraku. 1, mengenal Dia. 2, dan kuasa kebangkitannya. Dan 3, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Itu adalah tujuan dari Rasul Paulus, kehendak, hasrat, passion dari Rasul Paulus. Nah, kita mengawali tahun 2021 belajar dari apa yang dirindukan, apa yang menjadi hasrat terbesar yang berkobar di dalam hati Paulus. Paulus diurapi Roh Kudus ketika dia menuliskan akan ayat ini, saudara. Jadi kita perlu merenungkannya. Yang pertama dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudaraku, kiranya sepanjang 2021 ini kita berjuang, kita sungguh-sungguh minta akan pimpinan Tuhan, minta anugerah Tuhan, supaya kita bisa mengenal Dia. Dia di situ adalah Juru Selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Dari mana kita bisa mengenal Dia? Pertama, dari perenungan firman Tuhan. Biar kita ini punya lapar dan haus akan firman. Biar kita ini punya kerinduan untuk terus belajar. Mengenal akan siapa anak Allah itu. Kita ingat ya, dulu ada pelajaran bahwa pengenalan yang benar tentang anak Allah itu merupakan target dari pelayanan 5 jawatan. Nah, demikian Paulus berkata, meskipun dia seorang rasul yang dipanggil dan dipilih secara khusus, dia tetap menyatakan bahwa kerinduanku yang nomor 1 adalah mengenal Dia. Mengenal Dia secara pribadi. Saudaraku, jangan sampai kita ini jadi orang Kristen yang hanya permukaan saja. Mari kita masuk lebih dalam pengenalan pribadi akan siapakah Tuhan Juru Selamat kita itu. Ada orang-orang Kristen yang kalau ditanya, bagi kamu siapakah Yesus? Ya, jawabannya itu hanya, ya dia adalah Juru Selamatku, dia adalah Tuhan yang menolong aku ketika aku sakit, aku disembuhkan, ketika aku bangkrut, aku ditolong dengan ajaib, akhirnya aku bisa bangkit lagi. Nah, apakah hanya sebatas itu, saudara? Pengenalan kita akan Dia harus go deeper, saudaraku ya. Harus kita masuk lebih dalam. Nah, untuk itu kita perlu tadi belajar firman, kemudian kita minta
terus Roh Kudus menolong kita untuk mengenal Dia dengan benar, pribadinya, saudaraku. Kemudian kita mengasihi Dia dengan mentaati akan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Jadi bukan hanya menjadi pendengar atau orang yang terus menambah pengetahuan secara intelektual, tidak. Tapi kita mau menjadi anak-anak yang berkenan kepada Dia, yaitu taat pada apa yang Dia perintahkan melalui firman-Nya, melalui pimpinan Roh-Nya. Sepanjang 2021 biar ini menjadi target kita. Saudaraku, kalau seorang pemain bola, sehebat apapun dia, kalau dia begitu terampil di dalam mengolah bola, menggiring bola, toh dia punya target. Targetnya bukan supaya ditonton. Coba saudara bayangkan ya, pemain sepak bola yang top, ya di zaman saya dulu ada almarhum Diego Maradona. Itu kalau sudah pegang bola rasanya wah bola itu lengket dengan kakinya. Dan tidak bisa atau susah sekali untuk diambil alih oleh pemain lawan. Tapi Diego Maradona punya tujuan, saudara. Tujuannya bukan untuk sekedar pamer bahwa dia itu jago menggocek bola, tidak. Tujuannya adalah menggiring bola itu masuk gol lawan. Nah, kita pun demikian, saudara. Di dalam perjalanan hidup kita tahun 2021, kita bukan hanya ingin memberi kesan pada orang-orang bahwa aku ini ahli dalam bidang ya ilmu pengetahuan Alkitab, hafal ayat-ayat, ngerti tentang pelajaran ini, pelajaran itu. Bukan. Tapi kita benar-benar goalnya mengenal Dia secara pribadi. Itu pertama.